Halo, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Muanifah, dan rekan saya, Eli Nurdina Aidananda, akan menjelaskan terkait dengan bab 5 yaitu batasan dalam teori pengkodean, di mana kami hanya berfokus pada subbab 5.1 dan subbab 5.3. Yang pertama adalah subbab 5.1 yaitu terkait dengan masalah utama di dalam teori pengkodean. Pada bab sebelumnya kita tahu bahwasanya laju informasi atau rate information dari sebuah transmisi data itu dirumuskan dengan RC sama dengan log Q M per N. Nah, kemudian dengan menggunakan definisi 5.1.1 di mana berbunyi untuk kode query C dengan parameter NMD, jarak minimum relatif C didefinisikan sebagai epsilon C delta C sama dengan D-1 per N. Kemudian kita beralih kepada contoh 5.1.3. Yang pertama, perhatikan kode CQRI adalah FQ pangkat N. Kita lihat bahwasanya parameter NMD itu NQ pangkat N, D sama dengan NQ pangkat N, 1, atau dengan alternatif lain bisa dirumuskan dengan kode linear biner NKD sama dengan NNI. Oleh karena itu, laju informasinya adalah log QM per N. Log Q dari Q pangkat N per N adalah N per N sama dengan 1. Kemudian untuk jarak minimum relatifnya itu delta C sama dengan D-1 per N. Karena D sama dengan 1, maka untuk jarak minimum relatifnya sama dengan 0. Kemudian, kita lihat bahwasanya kode ini memiliki laju informasi maksimum sebesar 1, sementara untuk jarak relatif minimumnya adalah 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak relatif minimum rendah, maka kapabilitas atau kemampuan relatif error correction-nya itu juga rendah. Selanjutnya adalah pada contoh 5.1.3.2. Poin 2 ini menjelaskan bahwasanya kode biner berulang C berikut dengan parameter N2N atau ekuivalen dengan kode linear biner CN1N, maka laju informasinya adalah tak hingga dan juga minimum jarak relatifnya adalah tak hingga juga. Nah, ketika N mendekati tak hingga, maka kode ini akan memiliki relatif jarak minimum yang sangat besar. Oleh karena itu, hal ini sangat berpotensi kode ini memiliki kapabilitas atau kemampuan error correcting yang sangat baik. Artinya, jika semakin besar jarak minimum relatifnya, maka akan semakin baik pula kemampuan error correcting pada kode tersebut. Kemudian, pada poin 3, terdapat kode linear biner atau yang biasa disebut dengan kode Hamming dengan parameter tersebut, maka untuk semua R lebih dari sama dengan 2 anggota bilangan bulat, ketika R mendekati tak hingga, maka laju informasinya adalah sebesar 1 dengan jarak minimum relatifnya adalah 0. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jarak minimum relatifnya itu mendekati 0, maka kemampuan error correcting-nya juga semakin buruk, sama halnya dengan yang poin 2. Ketika jarak minimum relatifnya semakin besar, maka kemampuan error correcting-nya semakin baik, dan ketika jarak minimum relatifnya semakin kecil atau mendekati 0, maka kemampuan error correcting-nya juga semakin buruk. Kemudian definisi 5.1.4 dan juga 5.1.6. Pada definisi 5.1.4 untuk kode alfabet yang diberikan yaitu A dengan ukuran Q lebih dari 1 dan nilai ND yang diberikan, kemudian ANND menunjukkan ukuran M terbesar yang mungkin yang terdapat pada kode NMD atas A. Maka AQ ND sama dengan maksimum dari M yang terdapat di kode NMD atas A.
Setiap kode C dengan parameter NMD yang memiliki ukuran maksimum yaitu M sama dengan AQND disebut dengan kode optimal. Maka ketika ukuran dari suatu kode tersebut itu maksimum, maka kode tersebut dapat dikatakan sebagai kode yang optimal. Kemudian pada definisi 5.1.6, untuk pangkat prima dari nilai n d yang diberikan, maka BQND menunjukkan ukuran Q pangkat K terbesar yang mungkin ada pada kode NKD, kode biner linier, kode linier biner atas FQ, sehingga BQND adalah maksimum dari QK yang terdapat pada kode NKD atas lapangan FQ. Berikut ada teorema 5.1.7. Karena untuk menentukan nilai dari ukuran maksimum suatu kode yang dilambangkan oleh AQND dan juga BQND ini sangatlah sulit untuk menentukan nilai eksaknya, maka kita perlu melakukan sebuah pendekatan dengan sebuah persamaan atau pertidaksamaan pada teorema berikut ini. Yang pertama adalah ketika BQND itu kurang dari sama dengan AQND, maka hal ini kurang dari sama dengan Q pangkat N, di mana D ini dimulai dari 1 sampai dengan N. Kemudian pada poin 2, bahwasanya ketika BQN dengan jarak sama dengan 1 dan juga AQ yang juga jaraknya sama-sama 1, maka ukuran maksimumnya adalah Q pangkat N. Kemudian pada poin ketiga, ketika ukuran dan ketika jarak dan juga panjangnya ini tidak diketahui, maka ukuran maksimumnya adalah sama dengan Q. Kemudian kita beralih ke definisi 5.1.8. Pada definisi 5.1.8 ini menjelaskan bahwasanya kode C atas lapangan FQ yang diperluas akan dinotasikan oleh C dengan C bar yang didefinisikan menjadi C bar sama dengan C1 sampai dengan Cn min sigma dari I sama dengan 0 sampai dengan N dari Ci, di mana C1 sampai dengan Cn merupakan anggota dari kode C, maka ketika Q sama dengan 2, koordinat ekstra dikurangi sigma dari I sama dengan 0 sampai dengan N dari Ci sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai dengan N dari Ci, maka akan ditambahkan ke kode C1 sampai dengan Cn anggota C tadi, di mana ketika kita menambahkan koordinat ekstra tersebut, maka hal ini disebut dengan uji paritas koordinat. Kemudian pada teorema 5.1.9, jika C adalah kode dengan parameter NMD atas lapangan FQ, maka C bar atau kode C yang diperluas adalah kode dengan parameter N plus 1 M D aksen atas lapangan FQ dengan jaraknya itu kurang dari sama dengan D plus 1 dan lebih dari jarak sebelum jarak C. Jika C adalah linier, maka kode tersebut adalah C bar. Selebihnya ketika C linier, maka matriks tersebut adalah matriks uji paritas dari C bar, dan jika H adalah matriks uji paritas atas kode C. Kemudian contoh 5.1.10. Yang pertama, perhatikan kode linier biner C1 memiliki parameter panjang 3, ukuran 2 dengan jaraknya 2. Kode ini diperluas sehingga menjadi C1 bar dengan kata kode berikut, di mana C1 bar ini merupakan kode linier biner dengan parameter 4, 2, 2. Kemudian pada contoh yang kedua, perhatikan kode linier biner C2 memiliki parameter
dengan panjang 3, ukuran 2, dengan jaraknya 1. Kode diperluas dari C2 adalah C2 bar dengan kata kode 0000, 1111, 0110, dan 1001 yang merupakan kode linear biner dengan parameter panjang 4, ukuran 2, dan jaraknya adalah 2. Maka dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwasanya kode itu dapat menyentuh pada jarak D dan juga D plus 1. Kemudian teorema 5.1.11. Misalkan D ganjil, maka kode biner dengan parameter NMD ada jika dan hanya jika kode biner N plus 1 M D plus 1 ada. Oleh karena itu, jika D ganjil, maka ukuran maksimum dari sebuah kode atau A2 dari N plus 1 D plus 1 sama dengan A2 ND. Kemudian begitu juga untuk kode linear biner NKD ada jika dan hanya jika kode linear biner dari N plus 1 K D plus 1 ada. Maka B2 sama dengan N plus 1, D plus 1 sama dengan B2 ND. Nah, jika kita melihat pernyataan ini, sebenarnya ini ekuivalen juga dengan apabila kode biner NMD ada jika dan hanya jika kode biner N plus 1 N D plus 1 ada, dan oleh karena itu jika D genap maka A2 N D sama dengan A2 N min 1 D min 1. Hal itu ekuivalen dengan hal tersebut. Subbab 5.3.1 Kode Hamming biner. Yang pertama, teorema 5.3.1. Untuk bilangan bulat Q lebih dari 1 dan bilangan bulat N, D sehingga 1 kurang dari sama dengan D kurang dari sama dengan N diperoleh hasil tersebut. Definisi 5.3.2 Kode Q array yang mencapai batas Hamming atau pengepakan bola, yaitu kode yang memiliki persamaan tersebut disebut juga dengan kode sempurna. Definisi 5.3.3, misalkan R lebih dari sama dengan 2, kode linear biner dengan panjang N sama dengan 2 pangkat R min 1 dengan matriks pemeriksa paritas H yang kolom-kolomnya berisi semua faktor bukan 0 dari FR2 disebut kode biner Hamming dengan panjang 2 pangkat R min 1 atau dinotasikan dengan HAM R,2. Contoh 5.3.5 HAM 3,2 kode Hamming dengan panjang 7 dengan matriks pemeriksa paritas seperti pada gambar. Proposisi 5.3.6 yang pertama, semua kode biner Hamming dengan panjang tertentu adalah ekuivalen. Yang kedua, dimensi HAM R,2 adalah K 2 pangkat R min 1 min R. Yang ketiga, jarak HAM R,2 adalah D sama dengan 3, maka HAM R,2 merupakan koreksi kesalahan tunggal. Yang terakhir, kode biner Hamming adalah kode yang sempurna. Contoh 5.3.7, kita membuat tabel pencarian sindrom untuk kode Hamming yang diberikan pada contoh sebelumnya dan menggunakannya untuk memecahkan kode W1001001. Bisa dilihat pada tabel 5.1. Selanjutnya, decoding dengan kode biner Hamming. Definisi 5.3.8, ganda dari kode biner Hamming HAM R,2 disebut kode simplex biner atau dilambangkan dengan S R,2. Definisi 5.3.9, kode biner Hamming yang diperluas dilambangkan dengan HAM R,2 adalah kode yang diperoleh dari HAM R,2 dengan menambahkan koordinat pemeriksa paritas. Proposisi 5.3.10, yang pertama, HAM R,2 adalah kode linear 2 pangkat R, 2 pangkat R min 1 min R, serta 4 biner. Yang kedua, matriks pemeriksa paritas H untuk HAM R,2 adalah sebagai berikut, di mana H adalah matriks pemeriksa paritas untuk HAM R,2. Selanjutnya, contoh 5.3.12 dengan misalkan R sama dengan 3 dan diambil H seperti pada gambar.
Subbab 5.3.2 kode Hamming geoarray. Definisi 5.3.13, misalkan R lebih dari sama dengan 2, kode linear geoarray yang matriks pemeriksa paritas H mempunyai sifat-sifat bahwa kolom H terdiri dari tepat satu vektor bukan 0. Dari setiap subruang vektor berdimensi 1 dari FRG adalah disebut kode geoarray Hamming atau dilambangkan dengan ham R, G. Proposisi 5.3.15 yang pertama ham R, G adalah kode seperti pada persamaan tersebut. Ham R, G adalah kode koreksi kesalahan tunggal yang sempurna. Selanjutnya, decoding dengan kode geoarray Hamming. Ganda dari kode Hamming geoarray ham R, G disebut kode simplex geoarray atau dilambangkan dengan S R, G. Oke, pada subbab 5.3, pada subbagian 3, kita akan membahas terkait dengan kode Golay. Kode Golay ini ditemukan oleh MGE Golay pada tahun 1940, di mana kode Golay ini merupakan salah satu contoh dari kode sempurna. Kode Golay pada dasarnya adalah kode biner yang tunggal atau kode ternary dengan parameter yang sama dan dapat ditunjukkan kesetaraannya. Kemudian berdasarkan definisi 5.3.17, kode Golay itu ada dua, kode Golay biner dan juga kode Golay ternary. Kemudian pada definisi 5.3.17, misalkan G adalah sebuah matriks dengan ukuran 12 kali 24, maka matriks G I12 A, di mana I12 adalah matriks identitas dengan ordo 12 kali 12, dan juga matriks A adalah matriks 12 kali 12 dengan bentuk seperti berikut. Kemudian ada juga mengenai dengan sifat-sifat kode Golay pada biner yang diperluas. Ini dijelaskan pada proposisi 5.3.19. Yang pertama, panjang matriks G24 adalah 24 dan dimensinya adalah 12. Ini dari matriks sebelumnya yang berukuran 12 kali 24. Kemudian matriks uji paritas untuk G24 adalah matriks 12 kali 24, di mana H sama dengan matriks A dengan identitas 12 kali 12. Kemudian poin 3, kode G24 adalah self-dual, di mana G dual dari G24 adalah matriks G24 itu sendiri. Kemudian yang poin 4, matriks uji paritas lainnya untuk G24 adalah matriks 12 kali 24, di mana H aksen adalah I12 dengan A itu sama dengan G. Kemudian untuk poin yang kelima, matriks pembangkit untuk G24 lainnya adalah matriks 12 kali 24, di mana G aksennya ini adalah matriks identitas dari 12 kali 12 yang sama dengan matriks H, kemudian dengan matriks A ukuran 12 kali 12. Kemudian untuk poin yang keenam, bobot atau WT untuk setiap kata kode di G24 adalah kelipatan dari 4. Jadi bisa dimulai dari 4, 8, dan seterusnya. Kemudian untuk poin 7, kode G24 tidak memiliki kata kode dengan bobot 4, sehingga jarak dari G24, ingat kembali bahwasanya jarak itu adalah jarak yang paling kecil atau jarak minimum dari G24 adalah D sama dengan 8. Untuk yang sifat terakhir, kode G24 adalah kode tepat 3 error correcting. Jadi dia bisa paling banyak itu mengoreksi 3 error correcting, tetapi dia juga bisa mengoreksi 2 error correcting. Selanjutnya, pada definisi 5.3.20, misalkan G adalah matriks, G topi adalah matriks dengan ukuran 12 kali 23, di mana G ini terdiri dari matriks identitas 12 kali 12 dan juga A topi, yakni matriks ukuran 12 kali 11. Matriks A topi diperoleh dari matriks A yang ukurannya adalah 12
kali 12 dengan menghapus kolom terakhir pada A. Jadi pada kolom ke-12 itu dihapus sehingga menjadi matriks atopi ukuran 12 kali 11. Kode linear biner yang dengan matriks pembangkit G-topi akan dinamakan sebagai kode Golay biner yang akan dinotasikan sebagai G23. Kemudian pada proposisi 5.3.22 ini merupakan sifat-sifat dari kode Golay biner. Yang pertama, panjang dari G23 adalah 23 dan dimensinya adalah 12. Kemudian poin 2, matriks uji paritas untuk G23 adalah matriks ukuran 11 kali 23 di mana H topi ini merupakan matriks uji paritas yang terdiri dari matriks A topi yang ditranspos kemudian dengan matriks identitas 11 kali 11. Kemudian untuk yang poin 3, kode diperluas atau extended kode dari G23 adalah G24 karena G23 ini diperoleh dengan menghilangkan kolom terakhir sehingga diperluasnya menjadi G24 ukuran 12 kali 12. Kemudian untuk poin yang keempat, jarak dari G23 adalah D sama dengan 7. Kemudian yang terakhir, kode G23 adalah kode sempurna tepat 3 error correcting. Nah, karena dia kode sempurna, maka kode G23 adalah kode Golay biner. Yang kedua adalah kode Golay jenis ternary. Karena tadi sudah membahas kode Golay biner, sekarang kita beranjak ke kode Golay ternary. Di sini pada definisi 5.3.23 dijelaskan bahwasanya kode Golay ternary itu diperluas dinotasikan oleh G12, yakni kode linear ternary dengan matriks pembangkit G yang terdiri dari matriks identitas 6 kali 6 dan matriks B yang terdiri dari matriks 6 kali 6. Untuk bentuk matriksnya sebagai berikut. Kemudian untuk definisi 5.3.23, kode Golay ternary G11 adalah kode yang diperoleh dengan menghilangkan G12 pada koordinat terakhir. Koordinat terakhir G12 itu kan terdiri dari kata kode, maka pada setiap digit terakhir atau koordinat terakhir masing-masing kata kode itu dihilangkan sehingga matriks G12 akan menjadi kode Golay ternary dengan ukuran 11 kali 11 atau kode Golay ternary G11. Subbab 5.3.4 beberapa komentar tentang kode sempurna. Teorema 5.3.26 ketika Q lebih dari sama dengan 2 adalah pangkat prima. Kode sempurna non-trivial di atas Fq harus mempunyai parameter yang sama dengan salah satu kode Hamming atau Golay.